Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia. Kita akan belajar tentang keluarga single parent. Kita lihat dulu pengertian single parent. Dalam pengertiannya dikatakan single parent artinya adalah orang tua tunggal. Orang tua tunggal atau lebih dikenal single parent adalah orang yang tidak memiliki pasangan hidup tetapi memiliki anak-anak untuk dirawat dan dibesarkan. Orang yang tidak memiliki pasangan hidup tetapi memiliki anak-anak untuk dirawat dan dibesarkan. Nah, mari perhatikan tidak memiliki pasangan hidup. Tidak memiliki pasangan hidup bisa berarti bahwa pasangan hidupnya meninggalkan dia. Apakah dia meninggal dunia atau mereka berpisah atau mereka bercerai. Nah, orang tua ini bisa disebut sebagai single parent. Single parent. Atau di zaman sekarang ini ada pria atau wanita yang mengambil anak sebagai anak adopsi. Dia tidak punya pasangan hidup, tapi punya anak-anak untuk dibesarkan. Ini termasuk juga dalam pengertian single parent. Jadi perhatikan, single parent bisa berasal dari beberapa sebab. Tapi perhatikan, single parent, orang tua tunggal. Pak, kalau saya punya suami, Pak. Punya suami, masih tinggal satu rumah, tapi tidak berfungsi, Pak. Dia tidak mendampingi saya, dia tidak mendidik anak-anak kami. Dia hidup sendiri, sesukanya sendiri. Dia egois luar biasa. Apakah saya bisa disebut single parent? Kalau melihat definisinya, saya akan katakan bahwa ya ibu single parent. Punya pasangan tapi seperti tidak punya pasangan. Punya suami seperti tidak punya suami. Anak-anak juga punya ayah tapi seperti tidak punya ayah. Saya minta maaf kalau masukkan dalam kelompok single parent. Jadi perhatikan, single parent di sini bisa disebabkan oleh beberapa hal. Bahkan saya agak melenceng sedikit. Pengertian tentang broken home, keluarga yang berantakan, keluarga yang pecah. Dalam pengertian yang umum, broken home, keluarga yang pecah atau berantakan, yang umum adalah bapak ibu yang suami istri yang bercerai. Kemudian punya anak-anak yang dibesarkan. Nah, itu kita akan sebut broken home. Tapi perhatikan, ada broken home dalam arti yang tidak sepenuhnya mereka bercerai atau berpisah. Yaitu orang tua masih ada. Papa mamanya masih ada. Tapi mereka tidak bekerja sama, tidak saling tolong-menolong, tidak mendidik anak-anaknya. Anaknya dibiarkan begitu rupa. Saya harus tetap mengatakan sebenarnya keluarga ini broken home. Tidak ada relasi, tidak ada hubungan, tidak ada timbal balik, tidak ada kehidupan yang dibagikan, tidak ada saling menjaga, menolong, melengkapi, tidak ada. Maka saya akan katakan ya sebenarnya ini broken home. Jadi balik lagi kepada pengertian single parent. Single parent adalah seseorang yang tidak mempunyai pasangan hidup, tetapi merawat dan membesarkan anak-anaknya. Lalu bagaimana Pak kalau saya ini single parent? Oke, kita akan bahas bagian demi bagian. Kita akan perhatikan dulu single parent disebabkan oleh perpisahan atau perceraian. Perpisahan atau perceraian. Perpisahan dalam artian ya ditinggalkan oleh suamimu
tapi tidak ada kejelasan. Kemudian engkau bertekad untuk membesarkan anakmu sendirian, ya engkau single parent. Berpisah, atau berpisah karena disepakati bahwa tidak ada kata perceraian, karena memang dilarang bercerai, tapi kemudian berpisah. Ya berarti ini single parent. Terlebih lagi kalau kamu ini menikah, punya anak, kemudian bercerai, ya single parent jadinya. Pak, single parent kan berarti yang merawat anak-anaknya. Ya iya dong, kan parent, orang tua. Berarti kalau suami istri, anaknya ikut mamahnya, kemudian suaminya itu berpisah, berarti dia bukan single parent dong. Ya bukan. Dia bujang. Bekas suami. Bekas suami. Minta maaf saya pakai istilah bekas. Tidak ada tandanya sih. Tapi dia bukan single parent. Bukan. Yang single parent adalah istrinya, mamanya anak-anak. Atau kebalikannya. Kalau kamu ini menikah, lalu ada satu dua lain hal, bercerai, kamu sama anak-anakmu, lalu istrimu meninggalkan kamu. Siapa single parent? Ya kamu, bapaknya ini single parent. Istrimu ya bujang lagi, bekas istri. Nggak tahu kemana. Itu bukan urusan kita. Dan kita akan membahas single parent. Apa yang harus dilakukan single parent? Yang pertama, kalau saya boleh sarankan, atasi masalah emosimu supaya netral, tidak terluka terus-menerus. Saran saya. Mengapa? Karena kalau single parentmu disebabkan oleh perceraian, berarti di sana sebenarnya ada masalah, ada pertentangan, ada sakit hati, ada pengkhianatan. Jadi kalau perceraianmu tidak dalam kondisi baik-baik, sadar, mengerti sebabnya, lalu diputus dengan baik-baik, maka engkau akan bisa terluka oleh karena perpisahan itu yang menyebabkan engkau single parent. Jadi saran saya pertama adalah selesaikan masalah emosimu. Pak, bukankah tidak ada urusannya dengan anak-anak saya? Tetap berpengaruh langsung atau tidak langsung. Tetap berpengaruh. Karena hati-hati. Kalau engkau tidak selesai dengan pasanganmu, contoh ini single parent-nya adalah seorang ibu yang dilukai oleh suaminya. Maka kalau hatimu terluka dan tidak selesai, tidak netral, maka tanpa engkau sadari, engkau tidak akan setuju dengan anakmu yang mungkin berpacaran dengan orang yang mirip papahnya. Atau dari, kalau itu suku lain ya, suku dari papahnya. Atau kota, mungkin kota yang sama dengan papahnya. Apapun lah. Artinya hatimu itu tidak selesai, masih ada luka. Dan itu mempengaruhi anakmu. Jadi saran saya, netralkan hatimu, sembuhkan hatimu. Karena sebagai orang tua tunggal, engkau ini dibutuhkan untuk memberikan apapun yang terbaik dalam hidupmu sebagai ibu. Tapi ingat, engkau harus memberikan juga dalam tanda petik kekuatan seorang pria, seorang papa kepada anak-anakmu. Mengapa? Karena kita belajar, anak membutuhkan dua sentuhan. Dari papahnya dan dari mamahnya. Nah kalau saya sudah orang tua tunggal, single parent seperti apa? Yang pertama, yang tadi ya, selesaikan luka hatimu. Berikutnya, berikan yang terbaik kepada anakmu. Dan coba seimbangkan dengan dua sentuhan. Memang tidak mudah, yaitu resikonya. Pak, saya sebagai seorang ibu, saya ini bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak saya. Tapi apakah saya bisa menjadi pengganti papahnya? Ya tidak bisa sepenuhnya. Tapi engkau bisa mengajarkannya. Atau, kalau engkau ini bagian dari keluarga besar, punya kakak, punya adik, dan keluarganya baik-baik saja, maka seringlah ajak anakmu
ke keluarga mereka atau kumpul keluarga besar. Sehingga anakmu bisa melihat sosok pria walaupun bukan papahnya. Selain mamahnya. Anakmu tidak hanya mengenal engkau saja sebagai mamahnya. Tapi dia mengenal ada pria dalam keluarga. Karena itu sangat membantu. Jadi coba seimbangkan itu. Seimbangkan itu. Kalau saya minta tolong salah satu saudara saya, umpamanya adik saya menjadi pengganti papa buat anak-anak saya, bolehkah? Ya boleh aja. Tapi perhatikan, harus berbicara langsung dengan yang bersangkutan. Yang kedua, engkau harus berbicara dengan iparmu, karena bagaimanapun ini adikmu kandung, tapi kan dia sudah menikah. Bicara kepada iparmu, apakah boleh dalam beberapa kesempatan, ya, anakmu engkau titipkan kepada mereka, atau sesekali anakmu pergi dengan suami dari iparmu, yaitu adikmu sendiri. Nggak apa-apa, masih lumayan. Jadi bagaimana orang tua memberikan apa yang anak butuhkan? Single parent. Memang harus seperti itu. Supaya apa? Anakmu itu bertumbuh normal, bertumbuh sehat. Apa jadinya dengan anak-anak single parent yang tidak dipedulikan oleh orang tuanya? Pertumbuhannya, kejiwaannya, mentalnya. Maka dia akan tertutup, dia akan malu, dia akan minder. Bahkan dia akan memberontak, dia nakal, tidak tahu sopan santun, tidak tahu diri, tidak tahu terima kasih. Bahkan melawan orang lain, merusak, problem maker. Ya karena tidak ada figur ayah dalam hidupnya. Tapi kan bisa dikejar. Kalau kamu sebagai single parent peduli dengan anakmu. Jangan hanya berpikir kebutuhan materinya. Kebutuhan spiritnya, rohaninya, kebutuhan jiwanya, mentalnya. Itu lebih penting daripada kebutuhan materinya. Jadi kalau kamu single parent, cobalah berbuat yang terbaik buat anak-anakmu. Kita akan lanjutkan lagi membahas single parent di segmen berikutnya. Salam keluarga Indonesia. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share pada teman dan keluarga dan juga subscribe.